Saat pertama kali mendapatkan penugasan Pak sebagai ke bidang sosial dan kesehatan itu, apa yang pertama kali Bapak pikirkan pada saat itu? Ya, sosial dan kesehatan. Selama ini kan masyarakat awam ya, Iya. umum itu Seven Podcast. Teman-teman masyarakat Bangka Belitung, jumpa lagi kita di episode kedua kali ini bersama dengan Pak Faiz Marzuki. Ya. Luar biasa sekali hari ini kita bertemu lagi Pak dengan host yang berbeda hari ini. Udah 2 tahun yang lalu berarti Pak ya podcast di sini ya? ya saya pertama podcast ini ada karena saya waktu itu masih di relawan kan, bidang relawan. Pertama, nggak tahu untuk periode angkatan ini pertama juga atau enggak. Kalau kita lihat mungkin episode 1 pada saat itu ya Pak ya. Episode 1 dan ini udah episode kesekian kalinya, dan ini podcast perdana tahun 2024 dan juga menjabati jabatan yang baru Pak. Bergabung dengan PMI Provinsi sudah sedemikian cukup lama Pak. Cuman dengan ini peralihan kepengurusan bidang yang baru, bagaimana suka dukanya di 5 tahun yang lalu di pengurusan sebelumnya di bidang relawan Pak? Ya, saya bergabung di tahun 2013 sebenarnya dulu, staff ya. Iya. Kemudian kedua 2018 atau 19 gitu. Nah ini kabit relawan dan keanggotaan ya waktu itu. Iya. Nah untuk periode ini saya masuk ke bidang sosial dan kesehatan. Kesehatan ya. Nggak ada masalah sebenarnya, itu kejutan juga. Kejutan saya bisa pindah, tapi juga sebagai relawan kita harus siap ditempatkan dimanapun. Iya. Pada prinsipnya ketua yang lebih tahu mana orang yang tepat ditempatkan yang tepat, right man and the right place. Jadi kita siap aja. Kebetulan basic saya juga kesehatan. Kesehatan. Dari sekolahnya, kerjaannya. Mungkin gitu. pertimbangan khususnya itu kali Pak ya, sehingga akhirnya bisa beralih dari bidang relawan sampai dengan masuk ke sosial kesehatan masyarakat. Mungkin seperti itu. Ya. Saat pertama kali mendapatkan penugasan Pak sebagai ke bidang sosial dan kesehatan itu, apa yang pertama kali Bapak pikirkan pada saat itu? Ya, sosial dan kesehatan. Selama ini kan masyarakat awam ya, umum itu mengidentikan PMI dengan donor darah. Ya, sebatas donor darah. Padahal banyak hal, termasuk sebenarnya kesehatan juga mensupport supaya donor darah juga komunitasnya banyak, kemudian pendistribusiannya juga tepat sasaran, tepat lancar gitu, sesuai dengan kebutuhan. Itu juga bagian dari sosial dan kesehatan. Bagaimana mengupayakan masyarakat mendukung bidang pelayanan darah supaya lebih banyak lagi di komunitas, karena saya juga terpacu untuk membuat pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat lebih berdaya. Itu juga ada termasuk memberdayakan dalam hal kesehatan, dalam hal kesiapan mereka terhadap penanganan kesehatan di tingkat keluarga sampai ke tingkat komunitas dan populasi, kabupaten kota bahkan provinsi. Isu-isu seperti stunting, isu tentang lingkungan kita, kemudian isu tentang pangan, itu juga menjadi konsen dari PMI, walaupun tetap aja bahwa PMI adalah membantu pemerintah. Jadi utamanya tetap pemerintah, tapi kita PMI akan mendukung, siap bantu, apalagi dengan pemerintah. Berarti memang luar biasa sekali ya Pak Faiz ini. Sejak awal dilantik di kepengurusan yang baru ini sudah memikirkan rencana kegiatan 5 tahun ke depan itu secara sistematis ya. Artinya tahap finalnya ini 5 tahun Bapak menjabat itu sudah ketahuan ini PMI di bidang pelayanan kesehatan sosial ini bakal mengarah kemana gitu. Ya, itu yang bisa dilakukan secara terencana. Tapi PMI juga harus mengantisipasi hal-hal yang di luar rencana. Misalnya ada bencana, ada wabah juga. Kita nggak bisa prediksi lagi Pak ya, apakah kejadian di 2020 silam itu bakal terulang lagi apa bagaimana. Tapi melihat dari kesiapan Bapak sendiri, langkah-langkah strategis seperti apa yang udah Bapak siapkan untuk 5 tahun ke depan ini?
Ya, kita inventarisir sumber daya. Sumber daya bisa manusia dan sarana prasarana. Kita harus siapkan itu. Kita punya mobil ambulan yang representatif itu baru ya. Itu kita banggakan dan mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kita punya sumber daya. Kita kerjasama dengan bidang pendidikan dan latihan untuk meningkatkan SDM kita supaya selalu siap apabila diperlukan, diterjunkan ke daerah-daerah yang memerlukan. Bahkan masalah konflik pun menjadi bagian dari tugas-tugas kita seandainya ada konflik. Kita tahu di sini daerah pertambangan, daerah bisnis juga, daerah. Jadi problemnya sangat kompleks. Kita sempat menasional di beberapa bulan terakhir ini dengan isu lingkungan dan isu 271 itu. Itu kita juga ditanya kan dengan PMI di teman-teman PMI di daerah lain. Lalu apa yang PMI bisa lakukan, karena 271 kan bukan nilai rupiah tapi sebenarnya kerugian alamnya itu, lingkungan, ekologisnya itu ya. Ekologis itu juga apa yang bisa PMI lakukan. Ya kita punya PMR yang sebenarnya dari awal harus kita advokasi, kita kasih tahu supaya mereka kedepannya menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi masalah. Jadi ketika mereka sudah paham tentang lingkungan, anak-anak kita PMR dari SD, SMP, SMA itu, maka ketika mereka dewasa, mereka menjadi bagian dari solusi, tidak ikut merusak tapi ikut memperbaiki gitu. Jadi itu sangat penting dari mulai umur ini. Itu juga bagian dari kerja-kerja PMI yang sekilas memang tidak kelihatan. Jadi penciptaan bibitnya ini berarti Pak. Bibit di relawan muda ini mengerti tentang pencintaan terhadap alam, bahwa ini harus diwariskan ke anak cucunya nanti ke depan. Yang tidak ternilai, buat apa sih dapat rupiah sekian untuk beli macam-macam tapi habis itu anak cucu kita tidak bisa menikmatinya lagi, sungai-sungai yang jernih, ikan-ikan yang mudah didapat. Itu sekarang memang luar biasa ya dampak dari jadi bahasa ekonomi guys ya. Oke, baik Pak Faiz. Terkait kegiatan yang sudah atau mungkin akan disiapkan di tahun 2024 ini, itu ada apa aja Pak di bidang Bapak? Yang rutin misalnya kita sudah, kalau ada hari-hari besar dan hari-hari yang membuat orang menjadi sibuk, misalnya Lebaran, tahun baru, kemudian kita punya Lebaran banyak loh di Babel. Bisa 5-6 kali kayaknya Pak. Itu PMI siap bantu lah. Kayak kemarin kita di pos-pos hampir di pelabuhan, di bandara, di pasar juga saya lihat Pak ya. Itu ada relawan-relawan PMI yang siap bantu. Itu ada tenaga kesehatannya, ada dari keamanan, kepolisian dan ini. Tapi kita siap bantu, bantu apapun. Itu ininya PMI. PMI siap bantu. Jadi apa aja pemeriksaan kesehatan juga kita lakukan. Cek darah, cek kolesterol segala macam, karena sasaran kita tidak hanya misalnya Lebaran itu fokus ke penumpang, tidak, ke pemudik itu tidak. Tapi petugasnya juga. Petugasnya kan kalau sopir capek juga bahaya, sopir sakit juga bahaya, akan bertanggung jawab ke seluruh penumpang. Keselamatan penumpang itu di tangan sopir juga. Dan kemarin di bandara itu banyak kan petugas-petugas yang juga aktif untuk memeriksakan kesehatannya. Porter, tukang bawa, sopir taksi, itu alhamdulillah lah. Yang penting kita sebaik-baik manusia kan yang bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu yang udah terlaksana, tapi yang belum terlaksana apa aja Pak? Bisa kasih bocoran sedikit nih untuk masyarakat Bangka Belitung yang mungkin nanti bisa meramaikan kegiatan kita Pak? Ya, kita yang jelas kita mengikuti agenda dari pusat. Karena kita adalah PMI itu adalah kantornya markas. Maka garis komandonya jelas. Jadi kata Pak JK itu hanya ada 3 yang pakai istilah markas. TNI, Polri dan PMI di Indonesia ini. Artinya 24 jam harus siap. Enggak bisa. Kalau ke kantor kan ada jam kerjanya nih, jam pagi sampai sore pulang gitu. Tapi kalau markas itu enggak. Nah, kita punya relawan, kita punya posko. Posko apa saja ketika ada bencana, puting beliung atau apa, hubungi PMI, kita meluncur.
Di kesehatan tentu menyiapkan hal-hal yang pertolongan pertama. Mendukung Kita layanan punya, kesehatan itu ya. ya. Jadi kemudian nanti ke depan ada pilkada itu juga kita tetap netral ya dalam pilkada itu, bahwa azas kenetralan dari PMI itu kita pegang teguh. Semua yang perlu bantu kita bantu dengan tetap azas netral tadi. Netral itu ya. Saya lihat Pak, terdekat ini di tanggal 20 itu kemungkinan PMI bakal dilibatkan dalam kegiatan stunting. Oh. Nah, itu yang PMI bakal hadir sebagai apa di situ? Kita akan hadir membantu pemerintah. Kemarin kayaknya PMI yang di Bangka Barat sudah siap, sudah dihubungi. Kita ada posko juga di situ. Kemudian ada pemeriksaan yang sederhana, membantu tenaga kesehatan, mungkin cek darah, cek apa gitu. Jadi masyarakat sekitar nanti yang mau butuh layanan PMI, kita bisa menjelaskan, misalnya butuh pemahaman tentang stunting, karena dari pusat juga kita mendukung program prioritas dari pemerintah, termasuk penanganan stunting itu. Kebetulan di Babel ini PMI stuntingnya lumayan. Lumayan presentasinya agak harus ditekan ke bawah gitu Pak ya. Baik itu Pak. Erat kaitannya dengan perilaku ya. Kalau gizi sih saya tidak melihat anak-anak Babel ini kurang gizi. Ikan yang kita makan jauh lebih berkualitas dibanding ikan-ikan yang ada di Pulau Jawa. Iya. Lebih fresh ya. Yang didapat hari ini mungkin dimakan hari ini. Sayur-sayuran kita juga lahan masih luas. Hanya polanya yang salah mungkin. Kemudian perilaku yang lain, misalnya kepala rumah tangganya merokok. Kemudian lain-lain, begadang apa. Itu akan berdampak ketika dia merokok di dalam rumah. Maka apabila ada ibu hamil di situ, ada balita di situ, itu akan terdampak terhadap kesehatan secara langsung. Perokok pasif juga bisa terdampak, apalagi bapaknya. Jadi itu yang perlu dipahami. Sepele tapi sederhana. Iya, tapi harus memang sangat berdampak sekali. Kalau gizi, saya ngelihat makanan yang dimakan, jenis ragam makanan yang di Babel ini luar biasa. Luar biasa Pak ya. Sangat, ini tergantung pemilihan dan pola asuh juga orang tua itu juga Pak. Jadi memang terkait stunting itu perlu perhatian khusus berarti ya, baik tidak hanya dari pemerintah tapi PMI juga turut serta mendorong itu. Pemerintah sendirian itu ya capek sendiri. Benar Pak. Harus melibatkan seluruh masyarakat. Karena kesadaran itu harus muncul dari masyarakat itu sendiri. Kita hanya bisa mensupport, mengajak, memberikan pengetahuan. Tapi pengetahuan itu apakah dipraktekkan atau enggak? Nah itu lagi yang menjadi harus ada evaluasi berarti terkait program itu Pak ya. Tingkatannya kan pengetahuan, sikap, perilaku, sehingga perilakunya berubah menjadi lebih baik. Nah itu yang PMI di kesehatan juga bagian dari memberdayakan masyarakat, dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya. Dari masyarakat kembali ke masyarakat. Bukan hanya menerima, tapi dia memberdayakan diri sendiri. Nah itu yang berarti kurang lebih untuk tahun 2024 ini kegiatannya itu berarti Pak ya? Atau ada lagi yang lain? Ya, untuk kesehatan itu seperti itu gambarannya ya. Nanti secara ini tertuang. Penanggulangan bencana juga kita siap apabila ada ini. Kemudian banyak mendukung inilah peran-peran pemerintah. Kalau untuk 2025 Pak, kita berbicara lebih jauh lagi, visioner ke 1 tahun selanjutnya, apa rencana kegiatan bidang layanan kesehatan sosial yang diinisiasi oleh Pak Faiz sendiri? Saya melihat di tahun pertama ini kita perbaikan ke dalam antara sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana yang kita miliki. Kemudian di 2025 harus sudah dimaksimalkan, sudah bermanfaat bagi masyarakat. Apabila yang terlatih misalnya penanggulangan bencana, yang terlatih pertolongan pertama, kesehatan, tentang beberapa hal itu sudah mulai bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada kantor-kantor yang memang
memerlukan kita, misalnya pertolongan pertama, itu kita siap. Itu jadi di pondasi ini di tahun 2024 ini kita membuat pondasi kesehatan dan sosial secara kuat. Kemudian 2025 dan selanjutnya kita di samping memperdalam juga mulai memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah. Itu. Dan sinergi dengan organisasi yang lain. Karena PMI muncul dari tengah-tengah masyarakat, maka kita harus mengajak masyarakat untuk bergerak bersama-sama. Itu sih tentang kesehatan. Untuk 2025 memang udah jelas ya Pak ya, terkait persiapan teknisnya adalah memperkuat lagi fondasi yang sudah dibangun di tahun ini. Awal tahun akan kita bicarakan dengan teman-teman kabupaten kota, biasanya sharing pendapat, kemudian permasalahan apa yang ada di kabupaten kota yang bisa kita tangani bersama-sama, karena masing-masing kabupaten kota biasanya punya karakteristik permasalahan yang berbeda. Tapi sejauh ini yang menurut Pak Faiz sendiri memerlukan perhatian khusus dari PMI provinsi itu ada di kabupaten mana? Kalau melihat dari sisi PMI, maka kita melihat kekuatan PMI yang ada di kabupaten itu. Jadi kita nggak melihat masalah secara ini, misalnya stunting banyak kan angka di mana sih, enggak. Tapi sumber daya kita itu yang kuat di mana dan yang lemah di mana gitu. Nah, supaya PMI bisa lebih menjangkau, kan repot kalau PMI provinsi yang pusatnya ada di Pangkal Pinang, kedudukannya ya. Kemudian harus menangani terus misalnya di Belitung Timur atau Selatan, Bangka Selatan gitu. Itu kan enggak. Alangkah baiknya seandainya PMI di kabupaten kota itu diperkuat lagi. Maka fokus kita adalah memperbaiki PMI yang ada di situ supaya nanti bisa menangani sendiri. Kita tinggal mensupport aja, mendukung. Tapi itu memang dorongan itu Pak. PMI kabupaten kota diharapkan kita kan yang kuat itu ya misalnya Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung. Yang lain masih butuh dukungan support. Kalau yang 3 kabupaten tadi pengalamannya udah karena mereka sudah ada sebelum provinsi berdiri ya. Mereka udah ada duluan kabupaten. Mereka umurnya udah ratusan tahun. Sedangkan provinsi kan 21 atau berapa. Baik Pak. Ini terkait layanan ambulan sendiri Pak ya. Terkait layanan ambulan baik yang ada di kabupaten atau kota, Bapak melihat itu sebagai dorongan juga untuk masyarakat membantu kejadian-kejadian yang menyebabkan kecelakaan atau dan sejenisnya. Untuk ambulan PMI provinsi sendiri, apakah itu bakal difokuskan ke situ juga atau mungkin ada concern yang lain yang diperhatikan Pak? Ambulan PMI kita ada kru yang dilatih ya. Ada kita PMI itu ada standar, ada pelatihan kru ambulan yang harus lulus, karena pas pelatihan juga ada yang nggak lulus gitu. Itu bisa dipakai oleh kabupaten kota maupun ini sesuai dengan peruntukannya lah. Dan termasuk ketika pemerintah ada kegiatan dan PMI diminta untuk mensupport, membantu, ya kita siap dimanapun, di kabupaten mana kita meluncur aja. Atau ada kejadian, ada insiden kecelakaan atau bencana, itu juga bisa meluncur kemanapun, di mana. Berarti PMI provinsi siap berarti. Harus siap. Bahasa itunya Pak ya. Baik Pak, harapannya untuk PMI provinsi sendiri seperti apa? Kita PMI provinsi ini di periode ini dengan struktur yang baru, walaupun sebagian ada yang lama, kita melihat wajah lama rasa baru ya. Ada optimisme bahwa PMI ke depan bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat dan diperhitungkan di tingkat nasional. Karena tugas-tugas PMI kadang-kadang gini, PMI itu kelihatan maju kalau daerahnya banyak kena bencana. Orangnya pinter-pinter, terlatih, sumber dayanya lengkap. Itu biasanya yang banyak terjadi bencana. Padang, kita lihat PMI Padang itu makin bagus siap, sekali. makin banyak bencana ya Pak. Iya. Tapi kita bersyukur bahwa daerah kita tidak termasuk yang kecil bencananya. Kita bersyukur.
Walaupun akhirnya kita banyak membantu provinsi lain misalnya, yang membutuhkan ketika mereka ada bencana di mana kita turun ke sana. Ya. Itu jauh lebih kita syukuri daripada kita dibantu. Orang datang ke sini karena ada bencana, lebih baik kita membantu keluar daripada. Nah, bubble ini kan tidak ada gunung berapi, tidak ada lempengan yang membuat tsunami gitu ya, gempa bumi itu secara visual tidak terjangkau. Kalaupun ada biasanya karena kesalahan kita sendiri, misalnya menggali lubang akhirnya tertimbun sendiri. Ya benar Pak. Pohon-pohon yang tumbuh misalnya banyak pohon sawit misalnya, itu dampak mungkin kalau terlalu banyak nanti bisa kekeringan. Itu juga karena persentase pengelolaannya yang harus diperhitungkan itu juga bisa berdampak. Bekas-bekas lubang tambang itulah yang membuat kemudian muncul penyakit malaria misalnya, karena banyak lubang-lubang itu yang karena ulah manusia sendiri kalau di bubble. Kalau yang alam tiba-tiba lagi tidur nyenyak ini tuh kita insya Allah nggak ada. Nah itu yang harus masyarakat sadari itu. Mumpung belum parah, ayo kita perbaiki alam kita syukuri, kita manfaatkan untuk kita, kemajuan kita, tapi juga kita jaga supaya anak cucu kita bisa menikmatinya juga, tidak egois hanya untuk angkatan kita aja gitu. Itu sih harapannya PMI bisa berperan di antara yang tadi bisa hadir saat masyarakat membutuhkan dan siap bantu dan selalu ada. Iya, itu yang dengan sesuai kemampuan lah. Kita PMI memang sederhana-sederhana saja, orangnya juga sederhana-sederhana, tidak dibayar, tidak ini, ikhlas dan siap bantu. Siap bantu. Itu. Baik Pak Faiz, terima kasih atas waktu singkatnya sudah memberikan motivasi juga kepada para penonton dan juga memberikan gambaran seperti apa langkah dan giat bidang pelayanan kesehatan ini ke 5 tahun ke depannya di PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Buat teman-teman yang nonton video ini, seperti biasa jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe video ini sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi dan lebih berdampak ke masyarakat yang lebih luas. Dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. 7 Podcast.